kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas akhir tentang mata kuliah statistika deskriptif. Adapun dosen pengampu kami yaitu Ibu Setianingsih SEMM. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu yang pertama pertemuan 5 berjudul tabel distribusi frekuensi dan pertemuan 6 yang berjudul diagram. Kita mulai dari yang pertama yaitu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penggunaan cara tertentu untuk mengelompokkan data hasil pengukuran atau penghitungan data mentah menjadi kelas-kelas. Dalam distribusi frekuensi yang merupakan bentuk salah satu penyajian data sehingga data menjadi lebih mudah dibaca, lebih mudah dipahami, dan menjadi lebih ringkas. Distribusi frekuensi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi kelompok. Pertama, yaitu untuk distribusi frekuensi tunggal, merupakan distribusi di mana nilai atau kategori data dari data tersebut adalah satu atau tunggal. Sedangkan distribusi frekuensi berkelompok adalah distribusi di mana nilai atau kategori dari data tersebut adalah lebih dari satu atau berkelompok. Lalu yang berikutnya itu ada istilah-istilah pada tabel distribusi frekuensi. Yang pertama ada kelas. Kelas adalah kelompok data dalam distribusi frekuensi yang terdiri dari rentang nilai tertentu. Kelas digunakan untuk mengelompokkan data mentah menjadi bentuk yang lebih teratur dan mudah dianalisis. Lalu yang kedua ada batas bawah. Batas bawah adalah nilai terendah dari suatu kelas dalam distribusi frekuensi. Suatu kelas dalam distribusi frekuensi ini terdapat nilai yang menunjukkan awal dari rentang kelas itu sendiri. Lalu yang ketiga ada tepi bawah. Tepi bawah adalah nilai batas bawah kelas dikurangi 0,5 yang digunakan untuk menghindari celah antar kelas ketika data disajikan dalam bentuk histogram atau diagram lainnya. Lalu yang keempat ada tepi atas. Tepi atas adalah nilai batas atas kelas ditambah 0,5. Tepi atas bersama dengan tepi bawah membantu dalam menggambarkan kelas secara kontinu. Lalu yang kelima ada nilai tengah. Nilai tengah adalah rata-rata dari batas bawah dan batas atas suatu kelas. Nilai ini digunakan untuk mewakili seluruh nilai dalam kelas tersebut dalam berbagai perhitungan statis. Lalu yang terakhir ada panjang kelas. Panjang kelas adalah selisih antara batas atas dan batas bawah dalam satu kelas. Panjang kelas harus konsisten di seluruh tabel agar distribusi dan data tetap seimbang. Cara membuat tabel distribusi frekuensi tunggal dan kelompok. 1. Data tunggal. Dalam membuat tabel distribusi frekuensi yang tunggal sangatlah mudah. Anda hanya melakukan pendataan kategori dan menghitung frekuensinya, serta menyajikannya ke dalam bentuk tabel. Ada beberapa langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi tunggal adalah sebagai berikut. Lakukan pendataan kategori dapat dimulai dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Masukkan ke dalam tabel setiap kategori dengan kelas yang berbeda. Terus, hitung frekuensi setiap kategori. Kedua, data kelompok. Penyusunan tabel distribusi frekuensi berkelompok dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu menentukan nilai maksimum dan nilai minimum data. Menghitung jangkauan dengan rumus J sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Terus, menentukan jumlah kelas menggunakan rumus Target K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Dan menghitung panjang kelas atau interval dengan rumus B sama dengan J dibagi K. Langkah-langkah ini membantu dalam mengelompokkan data secara sistematis untuk memudahkan analisis. Untuk contoh tabel distribusi frekuensi, tunggal dan kelompok secara vertikal dan horizontal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah data tunggal versi vertikal. Dan yang ini yang horizontal. Dan yang kedua adalah data kelompok versi vertikal. Dan yang ini adalah versi horizontal. Lalu untuk memudahkan pemahaman dan penerapan dari penjelasan sebelumnya, berikut ini adalah contoh soal dari hal tersebut. Penyelesaiannya. Pertama itu kita menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari data yang tersedia. Nilai maksimum dari soal tadi itu 80 dan nilai terkecilnya yaitu 20. Terus kita menentukan jangkauan data. Jangkauan data itu dihitung dengan rumus J sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Jadi J sama dengan 80 dikurang 20 hasilnya 60. Kedua, menentukan jumlah kelas atau K.
itu kita menggunakan rumus Stargast. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Log N ini di sini dimaksud yaitu jumlah data atau frekuensinya. Dalam contoh soal tadi itu jumlah datanya itu 35. Maka cara menghitungnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 35. K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,544. K sama dengan 1 ditambah 5,95. Hasilnya itu 6,95. Terus kita bulatkan ke atas menjadi 7. Ketiga, itu menentukan panjang kelas atau interval. Rumusnya yaitu P sama dengan jangkauan data dibagi jumlah kelas. Itu P sama dengan 60 dibagi 7 hasilnya 8,57. Terus kita bulatkan ke atas menjadi 9. Kesimpulan, distribusi frekuensi merupakan teknik dasar dalam statistik yang sangat penting untuk merangkum, menyajikan, dan menganalisis data dalam bentuk yang lebih teratur dan mudah dipahami. Dengan mengikuti langkah-langkah sistematis, data mentah dapat diubah menjadi informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan atau analisis lebih lanjut. Sekian dari kami tentang materi kelima yaitu tabel distribusi frekuensi. Lalu selanjutnya kami akan mempresentasikan materi keenam tentang diagram. A few moments later. Lalu kemudian ada jenis-jenis diagram. Yang pertama itu diagram lingkaran. Diagram lingkaran dapat disajikan dalam bentuk persentase atau derajat. Setiap persentase atau derajat dalam lingkaran mewakili frekuensi dari keseluruhan data. Berikut adalah langkah-langkah membentuk diagram lingkaran dalam Excel sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan menyorot range data. Lalu yang kedua itu mengklik tombol perintah Insert Pie and Donut Chart pada ribbon insert. Yang ketiga adalah memilih jenis diagramnya yang dibutuhkan. Itu dapat memilih 2D pie and 3D pie atau donut. Lalu selanjutnya itu mengatur tata letak diagram lingkaran. Kemudian memilih data menggunakan fitur Select Data. Klik kanan diagram lingkaran, pilih Select Data. Lalu yang terakhir itu mengubah judul diagram lingkaran, klik 2 kali judul. Lalu selanjutnya itu untuk membaca diagram lingkaran dan menginterpretasikan secara statistika itu sebagai berikut. A sama dengan A bagi B dikali B. Terangannya itu A itu sama dengan hal yang ingin dicari. Lalu A kecilnya itu persenan atau derajat atau frekuensi. B kecilnya itu persen atau derajat atau frekuensi. Lalu B besarnya itu adalah hal yang ingin diketahui. Lalu contohnya itu seperti berikut ini. Lalu yang kedua itu ada diagram garis. Untuk diagram garis itu diagram yang menghubungkan titik-titik data sehingga membentuk garis. Adapun langkah-langkah untuk menyusun diagram garis dengan Excel yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu dengan menyorot range data. Yang kedua itu dengan mengklik tombol perintah Insert Pie dan Donut Chart pada ribbon Insert. Yang ketiga itu adalah memilih jenis diagram garis yang dibutuhkan, dapat memilih 2D line and 3D line. Lalu yang keempat itu mengatur tata letak dalam diagram garis. Yang kelima memilih data dengan menggunakan fitur Select Data, klik kanan diagram garis, lalu pilih Select Data. Yang keenam itu mengubah judul diagram garis, klik 2 kali judul. Untuk membaca diagram garis dan menginterpretasikannya secara statistika sebagai berikut ini. Dari diagram tersebut, kita dapat mengetahui perbandingan sebaran hewan secara visual di mana jumlah kambing 10, sapi 5, dan kuda 15. Lalu selanjutnya itu ada diagram batang. Diagram batang adalah grafik yang menyajikan data dalam bentuk batang persegi panjang. Lalu langkah-langkah dalam membuat diagram batang dalam Excel itu sebagai berikut. Yang pertama itu sorot range data. Yang kedua itu klik tombol perintah Insert Column pada ribbon Insert. Lalu yang ketiga itu memilih jenis diagram batang yang dibutuhkan sehingga dapat memilih 2D column, 3D column, cylinder, cone, piramid. Lalu yang keempat itu ada mengatur tata letak diagram batang. Yang kelima itu memilih data menggunakan fitur Select Data dengan klik kanan diagram batang lalu pilih Select Data lagi. Lalu yang keenam itu mengubah judul diagram batang dengan klik 2 kali judul.
Untuk membaca diagram batang dan menginterpretasikannya secara statistika itu sebagai berikut. Dari diagram tersebut kita dapat mengetahui perbandingan sebaran hewan secara visual di mana jumlah kambing 10, sapi 5, dan kuda 15. Lalu yang keempat itu ada diagram batang daun. Diagram batang daun merupakan diagram yang memuat hubungan nilai tempat angka. Berikut ini contohnya. Untuk membaca diagram batang dan menginterpretasikannya secara statistika adalah angka pada batang menunjukkan puluhan, sedangkan pada daun menunjukkan satuan. Selanjutnya, diagram radar. Diagram radar adalah diagram yang cukup menarik, yang memperlihatkan sebaran posisi data dari titik pusatnya dan juga lebih sering dikenal sebagai diagram jaring laba-laba, karena bentuknya menyerupai jaring laba-laba. Langkah-langkah untuk membuat diagram jaring laba-laba dengan Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Pertama, sorot range data. Kedua, klik tombol perintah Insert Radar pada ribbon Insert. Ketiga, pilih jenis radar yang dibutuhkan. Keempat, mengatur tata letak diagram radar. Kelima, kemudian dengan memilih data menggunakan fitur Select Data, yaitu klik kanan diagram radar, pilih Select Data. Terakhir, mengubah judul diagram radar, klik 2 kali judul. Adapun contohnya seperti ini. Untuk membaca diagram radar dan menginterpretasikannya secara statistika, ialah angka pada batang menunjukkan puluhan, sedangkan angka pada daun menunjukkan satuan. Selanjutnya yaitu diagram batang garis. Diagram batang garis adalah diagram yang bertumpu pada batas-batas nilai minimum dan maksimum diserta kuartil atau biasa disebut serangka. Adapun contohnya seperti selanjutnya yaitu diagram bar. Diagram bar adalah diagram batang dengan posisi horizontal. Langkah-langkah untuk membuat diagram bar dengan Microsoft Excel adalah sebagai berikut, yaitu sorot range data, kemudian klik tombol Insert Bar pada ribbon Insert, kemudian pilih jenis bar yang dibutuhkan, kemudian mengatur tata letak diagram bar, kemudian dengan memilih data, menggunakan fitur Select Data yaitu klik kanan diagram bar, pilih Select Data. Keenam, mengubah judul diagram bar dengan mengklik 2 kali judul. Adapun contohnya seperti berikut. Selanjutnya yaitu diagram area. Diagram area adalah diagram yang menunjukkan besaran wilayah data. Langkah-langkah untuk membuat diagram area dengan Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Pertama, sorot range data. Kedua, klik tombol perintah Insert pada ribbon Insert. Ketiga, pilih jenis area yang dibutuhkan. Keempat, mengatur tata letak diagram area. Kelima, dengan memilih data menggunakan fitur Select Data, yaitu klik kanan diagram area, pilih Select Data. Terakhir, mengubah judul diagram area dengan mengklik 2 kali judul. Adapun contohnya yaitu seperti berikut. Selanjutnya yaitu diagram scatter. Diagram scatter adalah diagram titik yang dapat memperlihatkan sebaran data. Langkah-langkah untuk membuat diagram scatter dengan Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Pertama, sorot range data. Kemudian, klik tombol Insert Scatter pada ribbon Insert. Ketiga, pilih jenis scatter yang dibutuhkan. Kemudian, mengatur tata letak diagram scatter. Terus, memilih data menggunakan fitur Select Data, yaitu klik kanan, diagram scatter, pilih Select Data. Terakhir, mengubah judul diagram scatter dengan mengklik 2 kali judul. Adapun contohnya itu sebagai berikut. Selanjutnya adalah diagram stok. Diagram stok adalah diagram yang menampilkan 3 hal, misalnya harga terendah, rata-rata, dan tinggi. Langkah-langkah untuk membuat diagram stok dengan Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Yang pertama, sorot range data. Yang kedua, klik tombol perintah Insert Stock pada ribbon Insert. Yang ketiga, pilih jenis stok yang dibutuhkan. Yang keempat, mengatur tata letak diagram stok. Yang kelima, dengan memilih yaitu menggunakan fitur Select Data, klik kanan diagram stok, pilih Select Data. Yang keenam, mengubah judul diagram stok dengan mengklik 2 kali judul. Contohnya seperti ini. Berikutnya adalah diagram surface. Diagram surface adalah diagram yang memperlihatkan 2 batasan, misalnya terendah dan tertinggi. Langkah-langkah untuk membuat diagram surface dengan Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Yang pertama, sorot range data.
Yang kedua, klik tombol perintah insert surface pada ribbon insert. Yang ketiga, pilih jenis surface yang dibutuhkan. Yang keempat, mengatur tata letak diagram surface. Yang kelima, dengan memilih data, yaitu menggunakan fitur select data. Dengan klik kanan diagram surface, pilih select data. Yang keenam, mengubah judul diagram surface, klik 2 kali judul. Contohnya adalah seperti ini. Berikutnya, diagram donut. Diagram donut adalah diagram yang mirip dengan diagram lingkaran, tetapi tengahnya kosong atau bolong, seperti donat. Langkah-langkah untuk membuat diagram donat dengan Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Yang pertama, sorot range data. Yang kedua, klik tombol perintah insert donut pada ribbon insert. Yang ketiga, pilih jenis donat yang dibutuhkan. Yang keempat, mengatur tata letak diagram donat. Yang kelima, memilih data, yaitu menggunakan fitur select data dengan klik kanan diagram donat, pilih select data. Dan yang keenam, mengubah judul diagram donat, klik 2 kali judul. Contohnya seperti ini. Selanjutnya yaitu diagram bubble. Diagram bubble adalah mirip scatter tetapi dengan bentuk gelembung. Langkah-langkah untuk membuat diagram bubble dengan Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Yang pertama, sorot range data. Yang kedua, klik tombol perintah insert bubble pada ribbon insert. Yang ketiga, pilih jenis bubble yang dibutuhkan. Yang keempat, mengatur tata letak diagram bubble. Yang kelima, dengan memilih data, yaitu menggunakan fitur bubble data pada klik kanan diagram radar, pilih select data. Yang keenam, mengubah judul diagram bubble, klik 2 kali judul. Contohnya adalah seperti ini. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.